Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di sesi kelima hari ini ya dari serial keterampilan akademik kita. Sesi pertama untuk hari ini kita akan membahas tentang manajemen referensi yang akan diantarkan oleh Pak Gunggung. Nanti seperti sesi-sesi sebelumnya kita akan mendengarkan paparan dari Pak Gunggung mungkin selama 15 sampai 20 menit. Setelahnya teman-teman punya waktu 15 sampai 10 sampai 15 menit ya untuk tanya jawab. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memanfaatkan sesi ini untuk membantu proses penulisan skripsi dan karya ilmiah kalian semua setelah sesi ini berakhir. Baik, kalau gitu saya persilahkan Pak Gunggung untuk menyajikan materi hari ini. Mangga. Baik, terima kasih Bu Nunik atas waktunya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Kita bertemu lagi di sesi keterampilan akademik yang diselenggarakan oleh program studi jurnalistik. Nah, pada kesempatan ini, di sesi yang pertama hari ini atau sesi yang kelima dari keterampilan akademik ini, saya akan memaparkan mengenai manajemen referensi. Nah, manajemen referensi ini materi ini sangat berkaitan dengan materi dari Bu Nunik di sesi sebelumnya, di episode sebelumnya ya, di hari Jumat. Jadi ada beberapa bahasan kita yang nanti akan berkaitan langsung dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nunik. Nah, apa itu manajemen referensi? Manajemen referensi ini sangat penting ketika kita melakukan penelitian atau penulisan karya ilmiah. Kenapa? Karena penulis maupun peneliti itu sebenarnya memiliki keterbatasan dalam mengacu sistem dari referensi ini. Jadi, kemungkinan untuk terjadinya plagiasi, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, itu cukup besar ya apabila kita melakukan proses sitasi itu secara manual gitu ya, atau dari mulai sitiran, rujukan sampai kemudian insert citasi itu secara manual. Nah, aplikasi manajemen referensi ini sangat membantu. Kenapa ini penting? Karena kredibilitas dari seorang penulis ada di sini, gitu ya. Juga kredibilitas dari karya tulisannya, dari karya penelitiannya, ya. Jadi semua akan melihat di sini apakah dia melakukan sitasi dengan baik atau tidak, apakah dia lupa untuk melakukan sitasi atau tidak, gitu. Itu ada di sini. Juga pemilihan dari referensinya, bukan hanya saja Anda melakukan sitasi, tapi juga bagaimana Anda memilih referensi. Karena pemilihan referensi juga itu menjadi nilai untuk kredibilitas dari penelitian Anda. Anda tidak bisa sembarangan. Anda cari di Google, kemudian dapat, nggak jelas dari mana, kemudian Anda sitasi, Anda rujuk gitu ya. Nah, itu juga akan menurunkan kualitas dari karya tulis Anda atau karya penelitian Anda gitu ya. Jadi manajemen referensi ini sangat penting. Apalagi kita biasanya lupa ya untuk mencatat dari mana sumbernya gitu ya. Kemudian ketika kita menulis, mau membuat daftar pustaka atau membuat sitiran, ini buku yang mana ya gitu ya yang bisa kita pakai. Nah, ini sangat membantu manajemen referensi untuk mengurangi keterbatasan tersebut. Fungsi dari manajemen referensi. Venner itu mengatakan ada 3 fungsi dasar manajemen referensi. Yang pertama, pencarian. Jadi Anda mencari literatur yang relevan. Yang relevan itu seperti apa? Anda juga harus cari tuh. Misalkan dari pedoman skripsi kita atau pedoman jurnal ilmiah atau jurnal online, jurnal cetak yang akan kita submit dari karya kita, literatur seperti apa yang diterima oleh mereka. Ada yang membatasi 10 tahun, ada yang membatasi 5 tahun, bahkan ada yang membatasi 3 tahun ya dari referensi yang kita gunakan. Jadi cari referensi yang sesuai dengan yang
dibatasi dari pedoman tersebut. Juga tentu saja ya dari sisi substansinya, memang substansinya itu cocok atau relevan dengan penelitian Anda. Kemudian penyimpanan, menyimpan referensi dan informasi bibliografi pada database. Jadi ini penyimpanan, nanti kita akan bahas lebih jauh. Kemudian penulisan, membantu penulisan sitasi dan referensi mengikuti format tertentu. Karena Anda juga nanti diberi pilihan akan dengan gaya sitasi seperti apa. Makanya sesuaikan dengan pedoman tadi, karena ada yang pakai, misalkan pakai apa gitu ya, ada yang pakai University Chicago dan sebagainya. Ya Anda tinggal pilih saja mana yang dipergunakan. Nah, untuk menjalankan fungsi tadi, maka manajemen referensi ini dibantu dengan sebuah aplikasi yang namanya aplikasi manajemen referensi, gitu ya. Atau bisa juga disebut reference manager, gitu ya, reference manager. Nah, aplikasi manajemen ini memiliki kegunaan seperti yang bisa Anda lihat pada paparan di layar. Mengimpor sitasi dari database bibliografi dan website, mengekstrak metadata dari file PDF, mengelola sitasi pada database lokal, menambahkan anotasi pada referensi, jadi Anda bisa memberikan catatan atau komentar pada referensi Anda, memungkinkan berbagi informasi referensi dengan penulis lain, ya, karena kalau Anda mengisinya atau mengonlinekan dari aplikasi Anda, ini bisa saja digunakan oleh yang lain, atau Anda membuat grup gitu ya, membuat kelompok yang mengelola referensi tertentu. Jadi berbarengan gitu ya, nanti ada yang diundang untuk menjadi pengelola referensi tersebut. Nah, itu kita bisa berbagi di sana. Kemudian memungkinkan pertukaran data melalui format metadata standar seperti dari BibTeX, dari EndNote, dan lain-lain ya. Nah, ini juga ada fasilitasnya, menghasilkan sitasi mengikuti format tertentu. Tadi gaya sitasinya, kemudian dapat digunakan dari perangkat lunak word processing. Nah, ini kemudahannya, karena aplikasi manajemen referensi ini langsung terkait dengan word processing gitu ya. Misalkan kita pakai Microsoft Word, maka ini akan muncul di menu referensi sebagai plugin atau EndNote add-on gitu ya. Nah, itu akan muncul di sana, dan ini mempermudah. Sekarang fungsi aplikasi, kalau tadi fungsi manajemen referensi, sekarang fungsi aplikasi manajemen referensi itu seperti apa? Yang pertama, membuat perpustakaan pribadi. Nah, ini jadi kita membuat perpustakaan digital. Jadi rakyat perpustakaan digital ya, mulai dari input data referensi sampai dengan akses referensi. Anda bisa menyimpan file di sini, tapi bentuknya memang PDF, ya, bentuk PDF. Kemudian Anda juga bisa menyimpan data-data yang diperlukan untuk nanti Anda membuat sitasi atau insert sitasi. Jadi Anda bisa memasukkan semua, sebenarnya tidak perlu misalkan Anda penelitian baca buku ini kemudian Anda masukkan karena berkaitan dengan penelitian, tidak. Sebenarnya kalau Anda punya buku baru, kemudian atau jurnal baru, kemudian mau Anda input ke aplikasi manajemen referensi, ini bisa. Ya. Jadi nanti akan mempermudah Anda ketika, oh saya mensitasi dari atau menyitir dari buku tertentu. Ya. Rujukannya ada, kayaknya saya pernah nyimpan nih di Mendeley misalkan, pernah nyimpan di Mendeley. Maka nanti kita bisa search. Gitu ya. Bisa cari apakah betul literatur tersebut sudah kita simpan atau sudah saya simpan di aplikasi tersebut. Itu mempermudah, ya. Jadi karena nanti juga kebutuhan ini kan tidak hanya untuk kebutuhan penelitian atau skripsi, bahkan untuk mahasiswa-mahasiswa awal, bahkan untuk yang sudah kerja, apalagi untuk lulusan komunikasi gitu ya. Ini kebutuhan ini sangat besar. Jadi kita bisa simpan, kita buat menjadi perpustakaan digital. Mengelola referensi. Nah, tadi yang sudah kita input, literatur yang sudah kita input,
kita bisa kelompokkan, kita bisa bikin folder-folder di sana, kelompok-kelompok di sana. Misalkan berdasarkan jenis referensi. Nanti Anda bisa lihat apa saja jenis referensi yang bisa dimasukkan misalkan di Mendeley gitu ya. Di Mendeley itu dari mulai buku, laporan, video gitu ya, jurnal dan sebagainya itu bisa dimasukkan. Dan Anda bisa kelompokkan ini gitu ya. Misalkan kelompoknya jurnal gitu ya, atau kelompoknya dari buku. Anda bisa lakukan itu. Anda juga bisa menandai atau mengelompokkannya menurut bidang referensi gitu ya. Misalkan lingkungan gitu ya, jurnalistik, kemudian Anda kumpulkan lagi minat Anda di mana seni, budaya, itu silakan. Anda bisa kelompokkan seperti itu. Dan juga Anda bisa menandai dokumen favorit Anda. Mana dokumen-dokumen yang menurut Anda paling sering Anda sitasi? Atau kemungkinan besar akan menjadi dokumen yang dipergunakan untuk penelitian Anda nanti. Anda bisa tandai itu. Gitu ya. Nah, selanjutnya menyitasi referensi ini sebenarnya fungsi utamanya. Fungsi utama dari aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley tadi adalah mensitasi gitu ya, membantu mensitasi rujukan kita. Ya. Nah, ini lebih mudah kenapa? Karena sudah muncul di menu referensinya Microsoft Word. Jadi lebih mudah lagi. Jadi ketika Anda sudah mengelolanya, sudah menginputnya, ketika mensitasi itu akan jauh lebih mudah. Kemudian yang keempat, itu membagikan referensi. Kita bisa melakukan kerjasama secara online dengan grup yang kita buat. Ya. Jadi seperti saya dengan beberapa dosen itu membuat grup, membuat satu folder yang dikelola sendiri yang berkaitan dengan referensi jurnalistik. Nah itu nanti bisa masing-masing akan mengisi di tempatnya masing-masing, tapi ketika secara offline, ketika kita online, kita bisa sinkronisasi, gitu ya. Jadi langsung masuk ke tempat kita, gitu ke folder kita, ya, ketika sinkronisasi dilakukan. Jadi kerjanya di tempat masing-masing, gitu ya. Inputnya di tempat masing-masing. Nah, selanjutnya tahapan apa yang harus kita lakukan, gitu ya, untuk mempergunakan aplikasi manajemen referensi ini. Saya memberi gambaran di sini aplikasinya Mendeley ya, untuk Mendeley. Nah, kita lihat dari fungsi tadi. Yang pertama adalah mengumpulkan, gitu ya. Kita lihat berdasarkan fungsi dari aplikasi tadi, mengumpulkan dan mengidentifikasi data referensi. Yang pertama adalah mengumpulkan literatur atau dokumen. Jadi Anda bisa mengumpulkannya dalam bentuk file yang Anda simpan di komputer, atau Anda juga mencatat link dari sumber referensi Anda tersebut, gitu ya. Jadi Anda bisa langsung sebenarnya ke linknya, jadi Anda bisa lihat nanti. Anda juga bisa dalam bentuk hard copy, jadi buku Anda mungkin yang susah untuk dijadikan file PDF gitu ya, karena biasanya jurnal yang lebih banyak, tapi bukunya ingin dimasukkan kepada referensi Anda ke aplikasi ini, ya Anda siapkan saja. Pokoknya semua yang memang mau Anda input pada aplikasi ini, Anda harus sudah siapkan, gitu. Ya, Anda sudah catat apa saja nanti yang diperlukan, ya nanti kita identifikasi, gitu ya, kita identifikasi sebenarnya apa saja sih yang diminta oleh aplikasi ini, data-data dari referensi yang kita punya. Memang masing-masing tidak sama, ya, masing-masing tidak sama. Kalau kita lihat dari tampilan di layar ini, ada daftar atau tipe referensi yang dijadikan pilihan di Mendeley. Jadi Anda bisa lihat di sana ada buku, ada book chapter gitu ya. Kemudian ada juga komputer program sampai film, kemudian karya jurnalistik juga ada di sana, video, podcast yang kemarin juga dibahas di sesi sebelumnya, itu ada di sana. Dan masing-masing ketika Anda pilih akan teridentifikasi kebutuhannya.
Gitu ya. Jadi kalau Anda sudah mempergunakan aplikasi ini, jangan ketika ada saja sebenarnya mau di-input, tapi untuk melihat kebutuhan pun bisa. Apa saja sih nanti yang harus saya catat, ya, harus saya persiapkan ketika saya akan mengisi metadata dari referensi yang saya input misalnya. Ya. Nah, di sini. Jadi harus kita identifikasi data-data apa saja yang nanti diperlukan untuk melengkapi metadatanya. Nah, identifikasi yang secara umum, ya, saya gabungkan saja. Itu ada judul. Judul ini bisa judul artikel, judul penelitian, judul buku, judul dari sebuah video gitu ya. Podcast mungkin bahasannya apa, itu bisa di sini. Kemudian penulis, kreator atau presenter. Siapa penulis kreatornya, kalau memang itu cetak atau jurnal dan sebagainya gitu ya. Anda bisa lihat penulisnya siapa. Di YouTube atau di media sosial ataupun itu kreatornya siapa, di podcast mungkin ada presenternya siapa gitu ya, narasumbernya siapa. Tahun publikasi ini penting, karena ini juga nanti akan jadi hal yang Anda perhatikan, karena kalau lewat 5 tahun misalkan tidak diterima, itu karya tulis Anda, artikel Anda bisa ditolak hanya gara-gara referensinya tidak sesuai, gitu ya, tahun terbitannya. Kemudian tanggal akses, misalkan kita mengakses di website, ya, di media online, itu tanggal aksesnya juga penting. Tanggal unggah, kalau Anda YouTube mungkin ada tanggal unggahnya ya, ini juga nanti diperlukan. Nama jurnal, organisasi penanggung jawab konten, nah ini juga penting. Penerbit, buku itu ada penerbitnya, itu juga tahu, termasuk kota ya, kota di mana buku itu diterbitkan. Nomor volume dan isu jurnal, ini juga silakan Anda catat, nomor halaman, URL. Anda bisa dalam bentuk file PDF Anda upload juga gitu ya di sana. Bisa juga Anda mencantumkan URL-nya. Tapi bisa juga sebenarnya Anda tidak mencantumkan kedua-duanya. Ya, bisa saja, tapi mungkin jadi tidak lengkap ya. Jadi Anda hanya punya data saja, tidak punya dokumennya. Tidak punya dokumennya. Tuh, kemudian masuk ke yang kedua setelah pengumpulan dan identifikasi data. Tahap yang kedua adalah penyimpanan data referensi. Kita mulai input data di sini. Ya, ini contoh input data di Mendeley. Nanti ada fasilitas untuk input data di sana, baik itu melalui files yang Anda punya di komputer, PDF. Kemudian Anda juga bisa entry manual. Nanti di tutorial ini akan jauh lebih jelas ya. Kemudian cek metadata, ini sangat penting cek metadata ini, karena walaupun Anda inputnya dari PDF, bukan berarti metadatanya sesuai. Gitu ya. Pak, tapi kan itu dari PDF-nya. Betul, tapi kadang penempatannya yang salah. Di judul ada nama orang, gitu ya. Tahun muncul di mana, dan sebagainya. Nah, itu tetap harus dicek. Ya. Kalau dicek kesalahan, langsung Anda perbaiki kesalahannya. Tapi kalau ternyata ada yang tidak lengkap, maka Anda harus cari informasi untuk melengkapi data tersebut. Ya. Masuklah ke tahap selanjutnya, yaitu memperbaiki dan melengkapi data. Perbaiki, kalau memang hanya butuh perbaikan saja di sana, lengkapi dengan menelusuri informasi dari sumber utamanya. Misalkan jurnal yang diambil dari PDF, coba Anda buka PDF-nya. Di aplikasi Mendeley bisa langsung dibuka ya. Jadi nanti bisa saling bersisian. Itu bisa langsung dibuka. Oh, kalau datanya ada di sana, boleh. Misalkan DOI-nya muncul di sana gitu ya, itu bisa. Namanya ternyata yang benar seperti apa, kok namanya jadi kayaknya salah gitu ya. Ada nama di di naskah yang muncul dan sebagainya. Nah, itu silakan Anda cek. Tapi kalau ISSN itu biasanya kadang nggak muncul di artikelnya. Anda harus buka jurnalnya, baik itu online maupun cetak. Anda juga yang lainnya ya sumbernya tergantung referensinya. Kalau dari buku, dari website,
dari laman-laman website yang lain, dari media online, ya Anda cari di tempat di mana Anda mendapatkan referensi tersebut, gitu ya. Jadi Anda harus cek ulang. Walaupun kalau tidak lengkap ini masih bisa disitasi, tapi kan nanti ketika jadi bibliografi atau jadi daftar pustaka jadi tidak lengkap, tahunnya nggak ada, misalkan ya penerbitnya nggak ada, kalau memang Anda tidak mengisinya secara lengkap. Kemudian tahap selanjutnya adalah menulis referensi, gitu ya. Tahap selanjutnya adalah menulis referensi. Menulis referensi tentu saja yang pertama adalah memilih rujukan. Jadi ketika kita sudah menuliskan naskah, Bu Nunik kemarin sudah menjelaskan gitu ya, penulisan naskah dan Anda mau menempatkan sitaran atau rujukannya itu di tengah atau di akhir dan sebagainya itu sudah dibahas. Nah di sini tapi Anda bisa memilih rujukan di referensi ini kalau apa? Kalau Anda sudah input datanya. Gitu. Jadi balik lagi, yang tahapan tadi nggak boleh dilewati. Karena kalau Anda tidak input datanya, kemudian Anda searching juga di online belum ada, ya itu susah gitu ya. Anda tidak bisa melakukan atau memilih referensi di sini. Gitu. Nah, silakan Anda lengkapi dulu referensinya, baru nanti Anda bisa pilih rujukan apa yang Anda di sana. Insert referensinya menjadi jauh lebih mudah. Kemudian ketika menulis referensi juga, Anda bisa mengecek gaya citasinya seperti apa. Perlu apakah gaya citasinya dia apa atau yang lain, itu perlu Anda cek lagi dari, misalkan dari jurnalnya, gaya citasinya harus seperti apa. Jadi Anda bisa pilih di sini gaya citasi yang sesuai dengan yang diperlukan. Kemudian dalam menulis referensi, selain tadi insert rujukan, mengecek gaya citasi, kemudian juga yang terakhir Anda bisa membuat bibliografi, Anda bisa membuat daftar pustaka. Ya, jadi manajemen referensi ini di akhirnya adalah membuat daftar pustaka, insert dari citasi, kemudian membuat bibliografi. Maka nanti hasil dari proses insert citasi dan bibliografi Anda akan sesuai dengan yang dibutuhkan berdasarkan gaya citasi yang Anda gunakan tadi. Ya. Terakhir, ini penting, ya. Ini sangat penting menurut saya, gitu ya. Kenapa? Karena terkadang mahasiswa itu ketika membuat skripsi pun dia nggak pegang pedomannya seperti apa gitu ya. Jadi bingung gitu ya. Apa dulu yang harus dikerjakan gitu. Ya. Jadi yang saya sampaikan di akhir ini bukan hanya untuk citasi ya, bukan hanya untuk manajemen referensi. Ini digunakan dari awal Anda melakukan penelitian dan penulisan laporan. Dari awal Anda membuat karya ilmiah. Anda harus sudah tahu. Jadi baca dan pelajari pedoman penulisan. Kalau skripsi, tesis, disertasi berarti di universitas atau di institusi atau di prodi itu ada pedomannya. Di sana juga ada apa? Ada cara pengutipan. Ada cara penulisan daftar pustaka. Nah, jadi nggak usah bertanya lagi sebenarnya kalau Anda sudah membaca, oh gaya penulisannya seperti ini. Dan di pedoman biasanya ada contohnya. Ada contohnya. Ya, apakah itu alfabetikal, mana yang menjoroknya, saya masih ketemu yang merata penulisan daftar pustakanya, menjoroknya yang atas kayak Alenia gitu ya. Padahal kan tidak seperti itu gayanya. Maka bacalah pedoman itu. Kemudian baca juga pedoman atau template dari jurnal di mana Anda akan mensubmit karya Anda. Biasanya ini nih, kayak template ini, biasanya jurnal menyediakan template-nya, juga menyediakan pedomannya. Kalau berkaitan dengan referensi, nah ini jelas, ada jurnal yang minimal referensinya 15, gitu ya, rujukannya ada 15,
dari 15 itu 80% jurnal misalnya. Itu ada. Dan Anda harus mengikuti itu, karena itu akan jadi penilaian apakah karya Anda ini bisa mereka terima atau tidak. Ya, jadi baca pedoman, baik itu pedoman skripsi maupun pedoman penulisan karya ilmiahnya nanti untuk membantu Anda mengerjakan penelitian dan penulisan ilmiah Anda. Itu yang bisa saya sampaikan di manajemen referensi. Mudah-mudahan bisa Anda tangkap apa yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Nunik, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Mangga, silakan Bu Nunik. Baik, terima kasih Pak Gunggun atas pengantarnya. Jadi teman-teman, sesi pertama ini kita kenalan dulu ya sama manajemen referensi gitu. Nanti di sesi berikutnya kita akan lihat nanti prakteknya itu sebenarnya seperti apa sih gitu ya menggunakan manajemen referensi dan bagaimana misalnya mengaitkan antara materi sebelumnya tentang menulis sitiran gitu ya ketika kita membuat karya ilmiah gitu dan hubungannya dengan membuat menulis rujukan yang sekarang sedang disampaikan oleh Pak Gunggun gitu ya. Nah, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di chat atau apa namanya boleh raise hand. Sudah ada pertanyaan atau belum? Belum ya. Sambil apa namanya menunggu mungkin ya kalau teman-teman masih mau bertanya kita masih punya waktu. Pak Gunggun kalau tadi Pak Gunggun bilang bahwa kita harus merujuk pada pedoman ya gitu. Sebenarnya apa sih fungsi utama pedoman itu untuk peneliti ketika dia mau melakukan mulai melakukan rujukan gitu. Buat apa sih terkait terutama dengan materi manajemen rujukan ini ya? Yang paling krusial apa yang bisa kita dapatkan dari panduan? Pedoman ini memang penting ya, apalagi untuk rujukan. Ketika kita tahu bahwa referensi yang bisa kita gunakan itu dibatasi, ada batasnya, tentu kita tidak akan keluar dari itu. Karena nantinya jadi 2 kali kerja gitu ya. Misalkan rujukannya dibatasi hanya 5 tahun terakhir. Kita gunakan yang 7 tahun terakhir, atau kita gunakan yang setelah itu. Maka nanti itu sudah tidak valid untuk penilaiannya, gitu ya. Jadi bisa saja Anda diminta untuk mengganti dengan rujukan terbaru. Kan 2 kali kerja, gitu. Kemudian Anda jadi tahu arahnya, gitu. Oh, ternyata untuk membuat karya ilmiah, misalkan untuk membuat artikel, saya jangan sampai lebih banyak dari buku gitu. Misalkan kalau memang dibatasi jurnal 75%, maka 75% ini harus dari jurnal. Jadi saya harus cari jurnal yang relevan dengan penelitian saya atau karya tulis saya gitu. Nah, itu kan sangat-sangat membantu kita. Jadi kita bisa memanajemen apa? Bukan hanya referensinya, memanajemen kerja kita ketika kita melakukan penelitian atau penulisan karya ilmiah kita. Supaya lebih efektif mungkin ya Pak Gunggun. Lebih efektif. Dan itu juga membantu ya supaya Anda bisa lebih teliti. Ya, Anda lebih teliti. Ketelitian itu penting ketika kita berkaitan dengan merujuk sesuatu gitu ya, merujuk tulisan yang lain. Teliti. Jadi tidak boleh misalnya gini, di Mendeley itu kan Anda bisa saja searching apakah ada orang lain yang sudah menuliskan atau menginput data dari buku yang sama. Gitu ya. Data dari buku yang sama. Kemudian Anda dapat, langsung, oh iya sama nih, penulisnya sama, gitu ya. Sama, kemudian Anda langsung citasi saja. Tapi Anda lupa, ternyata bisa saja dia salah menuliskan edisi. Bisa saja dia salah menuliskan tahun, atau memang terbitannya terbitan lama. Memang penting banget pedoman itu ya. Dari mulai Anda melakukan penelitian, ya, sampai dengan Anda akhir dari penelitian membuat laporan penelitian, ya Anda harus berdasarkan pada pedoman. Walaupun pedoman itu kan sebenarnya lebih ke laporan ya, lebih ke laporan yang dimuat di sana. Tapi itu Anda bisa menjadikan langkah-langkah Anda apa yang harus dipersiapkan ketika Anda melakukan penelitian. Balik lagi tadi saya beri contoh ketika saya mengelola jurnal, itu banyak sekali ketika saya cek, ternyata mereka
tidak melihat sama sekali pedoman kayaknya. Jadi mereka dari kebiasaan saja. Ya. Jadi lebih kepada kebiasaan mereka di tempatnya biasa menulis karya ilmiah itu seperti itu, misalkan artikel itu seperti itu, ya dia bikin saja, kemudian serahkan ke kita. Ketika kita dapat, ya kita tahu bahwa dia tidak melihat pedoman atau tidak melihat template, gitu ya. Nah, nanti juga itu bisa Anda alami ketika Anda mulai menulis, baru bab 1 saja gitu ya, ketika Anda menulis, mungkin Anda bertanya-tanya, bab 1 itu harus ada apa sih di sana gitu. Ya. Apa saja yang harus dimunculkan di bab 1? Bab 1 itu sub-babnya apa saja? Nah, itu Anda dibantu oleh pedoman tadi. Ya, itu fungsi dari pedoman, baik itu untuk penulisan skripsi maupun penulisan artikel ilmiah. Itu Pak Gub, mungkin ya. tadi kan ketika menjelaskan tentang manajemen referensi ya, Pak Gunggung langsung menukik pada Mendeley ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang penggunaan apa namanya Mendeley gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita nggak punya Mendeley nih ya, nggak ngerti Mendeley sama sekali gitu, ada nggak sih manajemen referensi yang lebih praktis gitu ya, mungkin bisa dimanfaatkan teman-teman tanpa harus menginstal aplikasi tambahan atau software tambahan di dalam word processor kita? Oke, sebenarnya sih kalau kita berbicara bagaimana mensitasi, di Microsoft Word juga ada gitu ya. Di referensinya Microsoft pun juga ada yang bawaannya, gitu, yang bisa kita gunakan. Di situ ada insert citation yang walaupun kita tidak menginstal aplikasi tambahan. Jadi ada gunakan itu yang sudah disediakan di Microsoft Word. Ketika sudah tahu gaya penulisan dari rujukan itu seperti apa, dia mengerjakannya manual, gitu ya, mengerjakannya manual gitu. Jadi ditulis saja secara manual, kan contohnya ada katanya. Nah itu ada juga yang melakukan seperti itu. Tadi menambahkan ya dari Pak Gumgum bahwa referensi itu kita bisa input di word processor kita, Microsoft Word ya, kalau teman-teman pakai Microsoft Word itu ada opsi references, teman-teman bisa optimalisasi di situ. Jadi input data apa namanya yang sedang kita rujuk itu di situ. Tapi nggak bisa misalnya kalau di Mendeley kan bisa kita pakai file PDF secara otomatis dia akan langsung datanya itu akan terinput gitu ya. Walaupun tadi ada catatan dari Pak Gunggun kita harus notice atau kita harus cek lagi apakah kemudian data yang masuk itu sinkron ya, sesuai akurat dengan apa namanya informasi yang harusnya di situ karena kadang-kadang suka tertukar-tukar tempatnya gitu ya. Tapi kalau di Word gitu, teman-teman bisa direferensi dan nanti inputnya manual ya, satu-satu judul harus diinput sendiri gitu kan, nomor ISSN gitu kan, URL gitu, DOI gitu, itu semuanya diisi sendiri gitu. Jadi tidak secara otomatis ketika kita input apa namanya file PDF kita terus kemudian terkonversi gitu, enggak. Tapi itu sangat memudahkan untuk pemula dan kalau kita nggak punya apa namanya aplikasi Mendeley atau yang lainnya ya, misalnya EndNote, apa namanya satu lagi Zotero dan sebagainya gitu ya. Itu bisa dimanfaatkan sama teman-teman di reference sehingga tidak perlu lagi secara manual satu-satu ya nulis apa namanya pakai Word yang tanpa memanfaatkan fitur references gitu. Mungkin untuk sesi pertama kita bisa akhiri di sini dulu untuk pengantar apa mengenai manajemen referensi. Mudah-mudahan di sesi kedua sinyal di Riau sudah lebih baik gitu dan teman-teman bisa secara lebih jelas ya nanti praktiknya akan seperti apa sih manajemen referensi itu gitu ya. Supaya lebih terbayang apa yang harus dilakukan gitu kan, bagaimana melakukannya dan sebagainya. Terima kasih Pak Gunggung untuk sajiannya di sesi pertama ini. Terima kasih juga buat teman-teman. Mungkin kalau masih belum ada pertanyaan, saya paham ya karena mungkin masih belum kebayang ini seperti apa gitu. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut di sesi kedua.